hingga terjun di dunia bisnis. Oke. Belum Pak. 3, 2, 1, action. Oke. Selamat sore para sahabat-sahabat semua. Hari ini kita lihat di belakang kita ini alam yang sangat hijau, sawah yang begitu indah kalau kita lihat. Demikian juga dunia ini kalau kita lihat. Jadi saya sedikit berbagi tentang perjalanan hidup saya. Saya dilahirkan dengan 5 saudara. Saya adalah yang pertama. Saya lahir di satu kampung, itu di pojok, di pojoknya Bogor Timur, itu di Desa Jonggol. Lalu usia 11 tahun ya, kelas 3 SD. Karena mungkin pendidikan di sini ini terlalu kurang berkembang dan juga ekonomi juga sangat waktu itu di kampung ini sangat susah, sehingga saya dibawalah, dititipkan di Jakarta oleh kakak dari ibu saya dengan adik saya berdua. Itu tahun 80 ya, 80. Berdua dengan adik saya yang di bawah saya. Di sana kami akan dirawat, dijaga. Ternyata di luar dugaan paman saya akhirnya dapat kerjaan baru, sehingga kami berdua, adik saya Yudi, kita tinggal dengan satu keluarga. Setahun sekali, 2 kali kita hanya bisa bertemu atau pulang kampung, karena jalanan Jakarta ke Jonggol itu cukup jauh. Sampai mungkin ada 12 tahun saya tidur itu di sofa. Dan sampai saat ini kebiasaan itu masih ada. Tidur di Tiap Jakarta. ada di sofa, saya pasti tidur. Dan itu nggak terlepas. Dari semenjak kelas saya 4 SD sampai selesai dan kuliah, saya tidur di sofa. Karena rumah kecil sekali, hanya ukuran 60 meter. Itu keluarga sangat banyak. Memang sangat Cut dulu, miris. Pak. Ya. Cut. Baterainya Don. Baterai. Nggak ada cadangan ya? Ada. Ganti dulu baterai. Di baterai. Terus sama kameranya Pak ya? Kamera lu Buat Lanjut aja ya. Ini kan nanti kamera utamanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah. Saya tinggal di split Ah. gambar. Boleh. Ayo Pak Hengki, lanjut aja. 12 tahun ya. Lalu pada saat itu ini mungkin ini belakang ya, depan ini kita berada di rumah makan Jatinunggal yang dibangun tahun 78. Asalnya mungkin hanya kolam Oleh ayah. oleh ayah. Lalu saya kuliah di IBI, Institut Bisnis Indonesia. Waktu itu mungkin university pertama yang mengambil gelar itu bestseller ya. Perjalanan kuliah saya tempuh jalan karena saya merasa ini harus
orientasi dengan bisnis, saya ngambil cuti 95 saya udah membangun proses rumah makan ini. 95 orang tua saya memang seorang pelopor pemain motor bekas, khususnya di Kabupaten Bogor Timur ya. Jalan waktu pihak Yamaha meminta untuk membuat dealer resmi tahun 95. Pertama saya ditawarkan bagaimana, akhirnya saya setuju, saya siap. Lalu waktu itu saya pinjam uang 150 juta untuk membangun. Berjalan waktu 96, yaitu saat ini yang namanya CP Prihatin Motor Yamaha itu berdiri, resmikan tanggal 26 Mei 1996. Berjalan sebentar, 2 tahun, kita mengalami krisis moneter. Nah itu ya, krisis moneter itu ya kita ambil satu, ada 3 bulan kita mengalami satu krisis. Tapi di samping itu kita ada satu peluang yang luar biasa, cukup strategis ya. Dolar kenaikan itu sampai 700%, dari nilai 3.500 mencapai 17.000, dan itu dalam sekejap. Terus kita mempertahankan dengan mencari peluang, sehingga saya beralih ke mengekspor motor-motor bekas. Di dalam waktu semua keadaan berubah cepat. Akhirnya 2001, 2002, 2004 tepatnya, itu sepeda motor luar biasa perkembangannya. 2024, 2005 Yamaha itu mengalami market share yang cukup luar biasa. 2008 tepatnya itu saya membuka cabang baru di Bogor Barat untuk IPB. Cita-cita saya ingin memberikan satu hadiah buat orang tua saya. Cabang kedua tuh. Cabang kedua. Lalu cabang ketiga itu 2009. Sayang, sangat memprihatinkan, pada saat cabang yang ketiga ini di Gandoang, yang sebenarnya saya ingin sembahkan buat orang tua saya, bahwa saya bisa membuka cabang baru. Tapi almarhum mengalami cobaan berat, mengalami penyakit kena stroke. Di usia berapa itu Pak? 2009 itu usia 60-an. 60-an tahun. Itu saya bahagia, tapi di situ saya sampai sedih. Karena saya ingin menunjukkan satu, bahwa apa yang dididik oleh orang tua saya selama saya menjalani hidup ini tidak pernah mengalami pujian atau satu penghargaan, apresiasi, dimana selalu perjalanan saya berhasil memenangkan tender di perusahaan-perusahaan untuk lelang dengan motor-motor second. Tidak ada satu kata ucapan pun, kamu luar biasa, kamu hebat. Di akhir kata itu saya bisa ambil, kalau kata-kata itu keluar, pujian itu kamu luar biasa, kamu hebat, mungkin tidak membuat saya termotivasi untuk lebih maju. Kata-kata itu tidak pernah terlontar, sehingga saya merasa saya masih kurang. 99 saya buka lagi, yaitu saya sangat sedih. Beliau hanya bisa menyaksikan. 2009. Ya, 2009.
2009 lalu saya juga membeli lagi showroom pada tahun 2013 yang di Cibinong. Jalannya waktu. Lalu di samping juga rumah makan ini. Nah, memang perjalanannya itu liku-liku yang kita udah jalani. Memang banyak pesan yang disampaikan oleh orang tua almarhum waktu masih hidup ya. Yang sangat luar biasa. Seorang pebisnis itu harus mempunyai mental. Jangan kamu pernah melihat kegagalan. Selalu diingat, kegagalan jangan selalu diingat. Kalau kamu melihat kegagalan terus, kamu tidak akan maju. Biarkanlah, tinggalkanlah kegagalan itu. Kamu lihat ke depan. Jadi kegagalan itu sebagai satu pengalaman buat kamu. Karena mungkin kamu jatuh dengan di lubang yang sama. Kalau nanti kamu terjatuh lagi di lubang yang berbeda, itu tetap berjalan lagi. Itulah yang membuat saat ini ya, kalau dibilang mengalami kondisi pandemi COVID ini berdampak, sangat berdampak sekali sih. Di mana penjualan mengalami penurunan 95%. Tapi saya lihat sangat pandemi ini bukan kalau secara hitungan keuangan itu minus. Tapi saya rasakan yang ingat pesan orang tua saya itu mentalitas. Bagaimana kamu dari satu cabang kamu bisa mempunyai cabang yang begitu banyak. Itu yang harus kita lihat. Jadi kalau kamu saat ini hanya minus, itu nggak seberapa. Yang kamu pikirkan adalah karyawan. Kamu lihat, motivasi yang pertama adalah kamu lihat keluarga, support. Terus karyawan adalah aset. Jangan kita pernah melupakan membuang aset yang sangat berharga, adalah tim kita. Jikalau kita sudah menjalankan ini bertahun-tahun dengan tim, jangan sampai kita meninggalkan tim dengan membuang. Jadi yang sampai saat ini saya lihat ini bagaimana berusaha mempertahankan tim saya ini agar bisa tetap hidup, bisa semangat. Karena ini pandemik ini kan hanya situasi kondisi alam yang suatu saat pasti akan berakhir. Ya tidak selamanya kan, hujan itu pasti ada surutnya, dan juga malam tidak selalu malam. Pasti suatu saat akan ada terbitnya matahari. Hal-hal ini yang menguatkan saya. Hal pertama yang menguatkan saya adalah iman bahwa pencipta Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Jadi jangan terpengaruh kita takut kehilangan sesuatu yang sudah diberikan. Kedua, kita masih punya sahabat, punya relasi. Tiga, itu ada semangat, motivasi. Kita harus punya optimis, percaya diri bahwa kita bisa bangkit dari situasi pandemik seperti ini. Kalau dia bilang, mungkin orang bilang pandemik ini ya hanya untuk yang merasakan yang kecil. Tidak. Semakin pandemik ini yang terasa yang Allah untuk lihat, semakin besar ancaman ini seperti pohon, makin tinggi ini makin kencang. Jadi kita makin ke atas makin kencang. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan semakin besar ini dampak pandemik ini akan terasa ada di perusahaan-perusahaan besar. Tergantung mindset kita ya, kembali lagi. Apakah dengan pandemik ini pasti minus? Kita udah kalkulasikan minus. Tak berapa bulan ini minus.
Sehingga kita berpikir bagaimana aset pasti hilang. Kita sudah pasti tahu aset kita hilang. Ada yang hilang. Pasti. Kita sudah memperkirakan aset ada yang hilang. Untuk mempertahankan satu keluarga, karyawan kita ada. Tapi kita balik, aset kita yang kita dapatkan ini mungkin ibaratnya 5 buah. Mungkin kalau lihat mengatasi ini hanya 1 buah, atau masih ada sisa 4. Apakah kita harus dengan keadaan ini kita diberikan dari 1 buah menghasilkan 4 terus hilang 1, lalu membuat kita harus berpikir bagaimana seperti ini, memikirkan tidak. Jadi kuncinya 1, merelakan kalau ada aset yang pasti hilang kita relakan. Tinggal opsi 1, mau kehilangan aset, 1 bentuk aset yang mungkin aset yang kita dapat atau aset karyawan juga, itu aset besar. Atau kita mempertahankan kepikiran yang jelek, akhirnya tubuh kita, pikiran kita tergoncang dengan pikiran macam-macam. Timbul timbul batin, kebahagiaan akan lebih besar dampak. Jadi bagaimana kalau kita memikirkan itu, kondisi kita sakit, kepikiran kita ini kita rugi, minus, kehilangan aset. Kalau kita mengalami satu penyakit, itu akan selesai semua. Jadi yang saya alami langkah seperti ini, pandemi seperti ini, kita tetap relakan semua apa yang kita dapat. Toh tidak hilang semua. Kedepannya, kalau bisnis ini mungkin saat ini kita wajib untuk kena lampu merah. Jadi siap-siap, prepare untuk pada saat lampu hijau kita untuk siap. Speednya lebih hijau, lampu hijau dibuka, kita sudah jalan lebih awal. Selain pandemi, tantangan yang paling berat yang pernah Pak Hengki alami selain juga krisis ekonomi apa? Karena saya sebagai anak paling utama ya, ini banyak almarhum, saya pasti kan jadi pendamping ibu. Di mana ibu, sosok ibu, masih banyak adik-adik saya yang sharing dengan ibu. Ibu tidak bisa memutuskan, ibu sharing kepada saya bagaimana. Disinilah tantangan-tantangan berat ini saya sebagai kepala rumah tangga. Kalau ada keluarga yang saya bentuk baru, dan juga saya menggantikan posisi sebagai bapak dari adik-adik saya, di mana saya harus bijak. Karena satu sisi ini adik, di sini satu sisi adik punya problem yang berbeda, di mana saya harus menyikapi bijak. Saya tidak memihak sini, tidak memihak sini, netral posisi saya. Di mana saya harus posisi tetap semangat, walaupun di dalam kehidupan dalam hati ini pasti permasalahan itu begitu banyak. Bagaimana saya tetap hal-hal yang sesuai dengan hal yang baik. Itu yang sangat berat saat ini ya. Gimana situasi kondisi COVID ini kan menyerang adik-adik saya juga berdampak. Bagaimana saya mensupport mereka, bagaimana saya bersikap netral. Ini COVID ini menurut saya ya, mungkin juga banyak dibicarakan orang, berdampak kepada keluarga ada sangat besar pasti. Istri yang mungkin dapat beras biasanya berapa, sekarang sudah ya kebutuhan rumah tangga ya berkurang. Pasti ada lah, mis-mis itu terjadi ada. PHK, bagaimana orang kena PHK, semua termasuk adik-adik saya mungkin yang
biasanya lancar usahanya, pasti kena dampak. Nah ini ya, itulah tantangannya. Sedangkan saya sendiri mengalami. Bagaimana saya tidak mengekspresikan masalah dampak COVID ini kepada adik-adik saya. Sebagai anak pertama dari 5 bersaudara, saat itu ayahanda pergi, apakah ada kayak keributan untuk merebut warisan? Kan bisnis banyak ini kan. Ya, pasti ada. Faktor pasti ada. Faktor pertama itu pasti faktor ekonomi. Di mana-mana mungkin ada beberapa ya, di mana orang tua di saat dipanggil oleh yang kuasa itu pasti ada dampak. Masalah kuncinya di antara satu keluarga itu pasti ada dampak, kena dampak ekonomi. Bagaimana akhirnya solusinya menjual aset atau memiliki lah, yang arti kata perebutan waris. Nah, ini yang problem yang saya harus duduk di tengah-tengah. Saya coba ambil keputusan saya untuk tidak mengambil satu warisan pun ya. Semoga itu tidak, sampai ke depan pun saya tidak ingin memiliki warisan tersebut, sehingga saya bisa bijak menentukan ini milik kamu, ini bagian kamu, karena saya tidak mengambil. Kalau saya mengambil, susah untuk saya menentukan ini bagian mana, ini bagian siapa. Itu yang saya minta syukur sama Tuhan, diberikan masih ya berkat yang luar biasa ya. Solusi yang bagus juga. Itu kan ada beberapa bisnis Pak Hengki, ada motor, ada warung makan, dan yang kami lihat semuanya berjalan dengan bagus. Bagaimana itu di manage Pak Hengki? Untuk ini ya, untuk otomotif, jadi saya punya kepala cabang. Kepala cabang itu adalah bos saya. Jadi kalau kepala cabang saya itu berhasil, sukses, pasti dapat insentif lah, dapat bonus. Kalau mereka mendapat bonus, berarti saya pun penghasilan saya dapat lebih. Jadi kuncinya satu, bahwa karyawan ada aset, itu kuncinya satu. Aset berharga, jangan sampai kita kehilangan aset berharga itu. Dan adalah tim, saya tidak pernah kata-kata di dalam apapun mengatakan itu karyawan, adalah tim. Dan kalian adalah leadernya. Kalau kalian mencapai target, saya suka guyon, saya minta traktir, walaupun sekedar bakso. Itu kebanggaan buat saya. Terus kebersamaan. Jadi kita lihat kuncinya. Karena mungkin saya masih company kecil ya. Saya melihat tim ini adalah keluarga besar saya. Saya tidak membeda-bedakan mereka adalah keluarga besar. Jadi tidak ada hubungan. Saya juga suka melepaskan jubah saya sebagai pemilik. Saya saat ini dalam situasi ini saya menyatakan bahwa saya adalah regional. Bahasa orang bilang saya bukan owner, saya pekerja juga. Bagaimana saya memikirkan kalian untuk bertahan hidup, kita semua. Itu aja kuncinya sih. Jadi kita buat enjoy. Setiap hari yang saya lakukan dalam kondisi COVID seperti ini ya. Jam 6 kita WhatsApp call ya, bercanda-canda, tidak memikirkan target kalian harus target berapa. Karena secara kondisi seperti ini, orang kondisi sudah sulit ya. Kita tekan lagi untuk mencapai target itu tidak mungkin. Tambah stres. Jadi kita buat enjoy aja. Kita bicara hal-hal yang positif, yang lain-lain. Kita tetap, pesan saya kan tetap jaga kesehatan. Kuncinya itu, jaga kesehatan,
juga jaga protokol kesehatan, itu aja yang kita bicarakan. Canda-canda, enggak, canda-canda itu membangun spirit. Terbangun spiritnya itu, saya rasakan mereka terbangun spirit itu dengan tidak penuh dengan tekanan. Merasa, saya tanya, merasa tidak enak. Kalau kita berbuat baik, kondisi seperti ini, mereka akan maksimal kerja. Dan untuk rumah makan saat ini mungkin sudah dikelola ya. Adik-adik saya juga ada yang bisnis baru yang sebelumnya mengelola ini, Pak Hendrik, yang diganti dengan Tony. Ini tidak berdampak ya, saya lihat ya. Masih cukup karena ini di pojok ya, dan sangat luas. Saya lihat ya, untuk rumah makan karena kita ini di daerah, dan kita pun daerah, tidak terlalu dampak rumah makan. Masih berjalan. Untuk keempat adik itu bagaimana Pak Hengki mengatur supaya mereka mau menangani satu cabang bisnis itu, Pak Hengki? Pendekatan gimana? Pendekatan kita diskusi seperti pandangan-pandangan. Bagaimana bisnis yang baru, apa kamu coba, pandangan-pandangan yang baik, itu akan berjalan ya. Karena nggak semua adik itu kan patuh pada kakak biasanya. Pasti. Itu situasi seperti ini yang saya alami, yang dulu mungkin 30 tahun baik ya. Kita ada satu dalam keluarga, pasti misalnya dalam 5 keluarga, kita 5 bersaudara, pasti ada yang paling dekat. Tiba-tiba dalam kondisi ini malah semakin jauh, dan tiba-tiba jauh, orang-orang sekarang ini dekat. Ini kondisi seperti ini. Jadi kondisi seperti ini kita ambil positifnya dulu. Kalau saya belum bisa membuat satu statement, saya mundur selangkah dulu. Jadi tidak berpikir satu, saya kuncinya satu, saya harus bisa